Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas ya, ada beberapa literasi yang saya dapatkan sebagai bahan pembelajaran untuk kita ya, saling mengingatkan setidaknya pada masa lalu itu sudah terjadi ya, yang sekarang itu sempat viral ya, atau pada tahun-tahun belakangan kemarin sempat viral. Ternyata saya melihat dan membaca lagi pada buku Profesor Rosidi ya, Islam dan Kebatinan. Ternyata di sini saya jumpai pada masa lalu pun sudah ada yang namanya penistaan teman-teman ya, penistaan terhadap umat Islam, terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ajarannya ya. Kemarin mungkin kita sempat dihebohkan ya tentang penelitian agama yang dilakukan oleh Bapak Ahok. Mungkin masih ingat ya pada masa lalu ketika Ahok mungkin ya terpleset ya ucapannya dan beliau harus kalah ya oleh Pak Anies Baswedan, yang akhirnya pun ya Pak Ahok di penjara ya gara-gara salah ucap itu yang katanya penistaan agama. Dan kasus penistaan agama dulu sempat menghebohkan ketika 212 ya melakukan suatu perjalanan konon ya dari beberapa daerah hingga ke Monas melakukan suatu demonstrasi ya agar Ahok ya bisa ditindak secara hukum ya atas ucapannya yang mungkin menurut Ahok itu suatu kekeliruan, suatu kesalahan. Walaupun itu sudah usang ya, sudah berlalu ya, bahwa penistaan agama yang sekarang sudah ada undang-undangnya, sudah dibatasi ya, secara definitif seperti apa. Ternyata pada masa lalu pun ada penistaan agama yang mungkin sebagian kalangan itu luput ya. Mohon izin teman-teman ya, bukan bermaksud menggurui nih. Saya pun mungkin lupa juga karena buku sudah lama kan. Ketika saya baca-baca ternyata ada lagi yang saya bisa berikan kepada masyarakat ya, kepada teman-teman sebagai bahan keilmuan ya untuk kita bersama. Setidaknya ya. Nah, untuk konteks penistaan agama, banyak mungkin ya berita-berita yang berapa tahun belakangan ini berseliweran di media sosial ya. Ada yang makan, mau izin ya, makan babi pakai bismillah ya, melakukan ini itu, entah pihak agama Kristen ke Islam, entah Islam ke sebaliknya, entah Buddha ya. Bahkan kemarin yang sempat baru berapa hari ini ya, yang iklan dari pemerintah itu tentang cari Borobudur ya, konon menista juga ya. Karena kan dinarasikan bahwa kalau melakukan perjalanan umroh itu ya mahal ya. Kalau haji ke tanah suci itu mahal, ada juga ya yang mungkin tidak mahal ya, tapi bernilai di situ, yakni budaya luhur kita yang namanya Candi Borobudur. Walaupun memang saya bisa memahaminya, bisa memaklumi bahwa tujuan dari ya iklan pariwisata itu untuk mendongkrak ya pendapatan ekonomi daerah ya dalam sudut pandang pemerintah. Tujuannya adalah agar beberapa wilayah ya atau negara lain bisa mengunjungi Candi Borobudur ya, dan ada nilai ekonomi yang bisa ya menaikkan omset dari daerah tersebut. Tujuannya baik sebenarnya, namun narasinya disayangkan ya itu sedikit menyerempet ke ranah agama ya, dalam hal ini Islam. Bagaimana bisa dinarasikan bahwa perjalanan ya haji itu mahal, perjalanan umroh itu mahal. Namun dari sudut pandang pemerintah ya dalam narasi itu yang diiklankan, kalau kita di Borobudur itu murah ya, budaya luhur kita yang harus ya kita kunjungi, yang harus kita lestarikan. Oke, nggak ada masalah kalau itu ya. Jadi apapun budayanya di Indonesia itu kita bisa lestarikan ya, nggak ada masalah ya. Kita jangan menghilangkan ya. Cuman di sini ya kita pun sedikit informasi ya, jadi Candi Borobudur adalah peninggalan dari sejarah kita di masa lalu ya, yang bukan ya dalam kerajaan Islam. Nah, dalam hal ini apabila kita ingin ya melestarikan itu nggak ada masalah ya. Buat apa hazanah ya keislaman kita, buat literasi literatur kebangsaan kita, itu nggak ada masalah dan kita bisa menilai sisi positif ketika ada sejarah yang pada masa lalu ada kerajaan yang sedang berjaya ya. Namun dari sisi sejarah historis, bagaimana kerajaan itu bisa hancur atau bisa hilang. Nah itu bisa kita pelajari teman-teman, jadi nggak ada masalah. Namun yang digeruduk kemarin ya oleh
Front Pembela Islam dan teman-teman ya, yang memang konsisten ya untuk apabila ada yang minta agama, cenderung memang FPI melakukan suatu perlawanan. Dalam sudut pandang saya, memang FPI itu memang kita tidak bisa pandang sebelah mata ya, artinya organisasi yang radikal, yang ekstrim, yang keras segala macam. Memang dalam sudut pandang sisi lain ada yang memang menguntungkan untuk umat Islam, itu memang harus ya untuk mengklarifikasi ya mungkin ada kesalahan narasi iklan itu ya. Walaupun andai kata tidak ada FPI, mungkin organisasi yang lain pun tidak berdiam diri ya, bukan berarti acuh tak acuh, tidak. Namun di sini kalau saya mau objektif, walaupun kadang mungkin saya membahas, saya mengcounter segala macam ya. Karena ada beberapa mungkin statement kata-kata yang memang sebagai umat Islam kan kita wajib mengingatkan ya. Jadi tidak ada rasa kebencian di situ. Namun sudut pandang dari objektivitas, andai kata FPI melakukan suatu hal-hal yang sifatnya baik ya, kita pun harus akui ya, agar kita objektif dalam menilai suatu organisasi teman-teman, nggak bias, nggak benci. Karena kalau kita menilai suatu organisasi, suatu tokoh ya, dalam unsur yang mungkin rasa benci dalam hati kita ya, itu narasi kita akan berbeda teman-teman tuh ya. Narasi kita akan bias dan cenderung tidak objektif. Nah, itu yang saya hindari ya. Jadi apabila FPI melakukan suatu konfrontasi ya terhadap daerah tersebut ya, ingin agar narasi dirubah, agar tidak seperti itu, agar tidak melecehkan Islam, melecehkan umroh dan sebagainya, ya kita patut apresiasi dan itu hal yang biasa ya. Artinya bukan saya benci FPI full sehingga sepak terjangnya kita benci, kita harus ungkapkan, kita harus framing FPI jelek secara keseluruhan ya. Yang kita di sini sama-sama umat umat Islam ya, sama Muslim. Awas hati-hati nih ya. Jangan sampai kita apa ya maksud saya jangan sampai kita tidak rasional ya dalam menilai FPI. Ya, khawatirnya orang-orang yang menyerang FPI itu ketidakobjektifan mereka sehingga terjadi framing di situ full bahwa FPI organisasi yang memang terlarang dan salah ya hingga ke depannya. Namun sudut pandang saya apabila saya mau objektif, saya pun harus membenarkan tindakan FPI yang memang apabila ingin meluruskan narasi iklan tersebut, ya memang harus diluruskan ya. Karena kalau kita ingin ya melestarikan budaya ya, kultur kita nggak ada salahnya. Namun jangan sampai ya ada narasi yang mengkomparasikan seakan-akan ya sudut pandang ya dari ya, mungkin umroh haji itu bisa ya dikategorikan ya statusnya itu masih di bawah leluhur atau ajaran budaya kita. Itu pun salah. Karena bagaimanapun juga agama itu adalah sumber yang utama ya dari kepercayaan kita ya. Bukan budaya teman-teman ya. Budaya itu kita bisa ikuti selama itu budaya baik ya. Namun agama itu pun tidak bisa ya harus dikalahkan oleh budaya ya. Tapi budaya kita bisa ikuti aturannya, nggak ada masalah. Sebagai contoh ya, apabila budaya Arab memakai jubah, yang memakai imamah, nah di Indonesia memakai peci, memakai sarung, itu kategorinya budaya dan nggak ada masalah ya. Apabila dipakai dalam konsep syariat Islam ya teman-teman ya. Dan apabila kita mungkin melihat apa Arab Saudi, Mekah, ada tanah suci di situ, seakan-akan tanah suci atau orang yang melakukan perjalanan umroh itu menjadi ya tanda kutip ya sia-sia. Kenapa harus jauh-jauh ya? Di sini aja Indonesia ada ya namanya Candi Borobudur. Nah, salah satu sisi Candi Borobudur itu peninggalan yang bukan ya untuk umat Islam itu wajib dikunjungi ya. Mohon izin ya. Sekali lagi ya, Candi Borobudur itu tempat rekreasi ya untuk masyarakat Indonesia termasuk Islam, namun bukan tempat yang wajib untuk dikunjungi ya. Jadi mohon diluruskan di sini nih. Tapi kalau tanah suci itu berbeda ya. Ada panggilan di situ. Sehingga setiap tahun umat Islam yang mampu secara ekonomi berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Terlepas harganya mahal, terlepas biayanya besar. Ya, namun kalau sudah panggilan, kita sudah punya biaya, ya kita wajib melaksanakan. Ya, karena itu tuntutan dari syariat Islam ya, dan itu sangat bernilai. Ya teman-teman ya, mau izin ya. Jadi di sini saya tidak membenturkan Candi Borobudur dan Mekah ya. Namun hanya sudut pandang narasi yang dilakukan oleh aparat atau dalam hal ini pihak Kementerian Pariwisata ya. Tujuannya mungkin baik ya agar setiap orang bisa mengunjungi Candi Borobudur dan ada potensi keuangan yang bisa ya didapatkan daerah tersebut. Itu baik menurut saya nggak ada masalah. Namun nanti apabila kategorinya itu penistaan terhadap agama Islam, nah, di sini saya komparasikan dalam hal tulisan dari Profesor Rafidi, teman-teman ya, bahwa ternyata penistaan agama yang terjadi itu bukan konteks zaman now aja, zaman-zaman sekarang aja, teman-teman ya. Sebagai informasi ya,
bahwa tulisan dari Profesor H.M. Rosidi ya, Islam dan Kebatinan, itu di halaman 14 ya, sampai halaman 38, itu beliau menuliskan ya, bahwa pada masa lalu sudah terjadi adanya namanya penistaan agama ya. Apa itu namanya? Nah, dalam tulisan beliau itu ada kitab ya, namanya Darmo Gandul, teman-teman tuh. Sudah pernah dengar mungkin ya? Ya, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, sebagai bahan keilmuan aja nih, ya kita sharing ya. Semoga bisa menambah wawasan kita nih. Nah, isi kitab Darmo Gandul ya, yang ditulis oleh Profesor H.M. Rosidi, Islam dan Kebatinan, ini yang pertama ya, teman-teman, mohon izin ya, sebagai bahan keilmuan untuk menambah wawasan kita ya. Nah, kitab Darmo Gandul yang dianggap sesat ya, yang kategorinya penistaan pada masa lalu ya, bukan pada masa kini ya. Itu yang pertama. Adapun orang yang menyebut nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, Nabi terakhir, ia sesungguhnya melakukan zikir salah ya. Ini menurut kitab Darmo Gandul. Jadi orang yang melakukan zikir itu salah tuh ya, menurut kitab Darmo Gandul. Dan ini kategori penistaan. Tapi terjadi puluhan tahun di masa lalu ya. Jadi penistaan yang sekarang itu sebetulnya bukan hal yang baru teman-teman ya. Pada masa lalu itu isi kitab Darmo Gandul sangat luar biasa ya. Jadi zikir itu katanya salah tuh. Nah, Muhammad artinya makam atau dikubur ya. Makam atau dikubur. Rasulullah artinya yang salah. Ini luar biasa ya. Bayangkan loh, apabila ada orang atau ada kitab yang bisa menuliskan narasi seperti itu ya, pasti akan ada yang melaporkan ya. Pasti akan berakhir di persidangan tuh, bahkan bisa dipenjara tuh, karena menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang notabene adalah junjungan dari umat Islam di dunia, teman-teman. Nah, tidak sampai di situ, ini yang lebih parah nih menurut saya nih ya. Kitab Darmo Gandul itu menurut Profesor Rosidi ya, Nabi Muhammad itu karena Rasulullah artinya salah, maka ya itu orang, aduh, saya berat untuk ngomongnya. Ya, mohon izin teman-teman ya. Ini tulisan dari Haim Rosidi bahwa Nabi Muhammad itu dalam kitab Darmo Gandul menurutnya gila. Ya, penistaan nggak tuh? Penistaan ya pada masa lalu ya, tapi nggak tahu ya undang-undangnya ada apa belum tuh ya dulu ya. Karena setahu saya kan undang-undang penistaan agama kan baru terjadi pada tahun-tahun belakangan ini ya setelah kasus Ahok rame ya, ada 212 ya, ada sidang penjara dan lain sebagainya. Nah, pada masa lalu itu sudah ada kitab Darmo Gandul teman-teman yang menistakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut beliau karena Nabi orang gila ya, pagi sore berteriak-teriak, dadanya ditekan dengan tangannya berbisik-bisik, kepalanya ditaruh di tanah berkali-kali ya, seakan-akan menyindir ini ya tentang sholat ya gila ya di situ ya, padahal kan masya Allah ya luar biasa ya, ini benar-benar menista nih pada masa lalu ya kitab Darmo Gandul. Nah yang kedua, kalimah dua artinya ya, lagi-lagi ya saya mengutip ya dari Profesor H.M. Rosidi, Islam dan Kebatinan. Nah, teman-teman untuk lengkapnya bisa membaca tulisan beliau ya, yang akan lebih menambah wawasan kita dan agar tidak terjadi suatu ya pemberitaan yang tidak seimbang. Nah, yang kedua, kalimah dua artinya jika bersetubuh, si istri harus melumah tidur dengan muka di atas. Ya, ini menurut tulisan beliau ya. Sedang tangannya memegang kemaluan laki. Syahadat artinya mengesahkan zat Allah. Nah, yang ketiga, kiblat atau arah mata angin empat artinya wetan, timur, yakni wiwitan atau permulaan wujud manusia. Ya. Lalu kulon, barat, berarti ibu bapak kelonan, ibu bersama, kulon. Ya, parah juga teman-teman ya. Pendistaannya luar biasa ya. Pada masa lalu ya berani ya, karena kan beda sama zaman sekarang ya. Kidul, selatan, berarti kemaluan lelaki menerobos kemaluan wanita. Nah ini kategori penistaan yang luar biasa teman-teman tuh. Ya, kalau sekarang mungkin kena pasal yang luar biasa nih ya. Tapi siapa yang berani menista seperti itu ya? Ya mungkin berpikir ulang ya, nggak ada yang berani menurut saya. Karena memang bagaimanapun juga penistaan dalam sudut pandang agama manapun itu kan sepakat ya dilarang. Nah, kemudian wanita menjadi bunting di tengah-tengah sorga lor utara, artinya lahirnya rasa nikmat. Itu menurut Profesor H.M. Rosidi, Islam dan Kebatinan ya, dalam isi kitab Darmo Gandul. Nah, di sini kalau kita komparasikan ya, ada korelasi ya tentang penistaan agama pada masa lalu dan pada konteks zaman now atau zaman sekarang. Jadi itu memang harus kita lakukan suatu counter ya, atau kita lakukan suatu apa ya, tindakan yang memang jangan sampai terjadi adanya penistaan terhadap agama. Agama manapun juga teman-teman tuh.
agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen ya. Walaupun di dunia media sosial itu banyak terjadi suatu perdebatan ya masalah konsep agama itu nggak ada masalah ya. Jadi sudut pandang agama Kristen ya yang punya teori apa namanya dogma ya bahwa percaya kepada Yesus Kristus ya juru selamat itu bakal dijamin masuk surga ya kita menghargai menghormati itu sudut pandang dogma Kristen ya. Dalam sudut pandang Islam Nabi Isa sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu memang sudah tidak bisa diganggu gugat teman-teman. Namun kita masih bisa bersosialisasi secara sosial, masih bisa minum teh bersama ya, masih bisa ngopi bersama nggak ada masalah ya. Dalam konsep tauhidnya kita berbeda nggak ada masalah pemahamannya. Namun dalam sudut pandang sosial yaitu hal yang harus kita pertahankan ya demi kebaikan dan kerukunan bersama ya. Bukan berarti kita menyamakan suatu paham ya dalam perbedaan itu kita mencari temu ya nggak bisa ya bahwa doktrin Islam dan dogma agama lain ya berbeda pastinya ya. Namun kita kembali ke narasi iklan tadi. Kalau narasinya ya mungkin dibandingkan dengan Mekah ya, dengan Candi Borobudur, apabila perjalanannya dibandingkan bahwa ke Mekah yang mungkin memerlukan biaya mahal, ke Candi Borobudur lebih murah ya. Dalam sudut pandang teologis, dalam hal ini Islam, itu sangat berbeda dan sangat tidak masuk akal ya. Kalau komparasinya seperti itu. Ya, kalau ke Candi Borobudur ya tujuannya tamasya, menyenangkan diri kita ya, hiburan, jalan-jalan dan lain sebagainya. Sudut pandang Islam ya teman-teman ya, mohon izin ya. Namun apabila ke Mekah itu berbeda teman-teman ya. Ya, kita wisatanya itu religi bener-bener tuh dari hati ya, perlu pengorbanan, bahkan ada nilai manfaat di situ, ada nilai pahala di situ, ya bahkan bisa mendapat jaminan surga di situ apabila haji benar ya, mabrur ya teman-teman ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kalau dibandingkan, dikomparasikan ya, situs Candi Borobudur dan Mekah Al-Mukarramah itu ya tidak apple to apple teman-teman tuh ya. Nah, di sini sedikit saya luruskan, terlepas dari apakah itu kategori menistakan agama ya, ya kita tunggu kelanjutannya teman-teman ya. Ya semoga ada titik temu ya, tidak sampai terjadi konfrontasi di antara kedua belah pihak ya. Karena di sini memang agak sensitif ya. Satu sisi yang notabene umat Islam secara mayoritas apabila dikomparasikan dengan ya mungkin ya tempat yang dianggap kita sebagai umat Islam dan seluruh dunia itu suci ya mungkin ya wajar juga teman-teman ya apabila umat Islam bereaksi dalam hal ini salah satunya FPI teman-teman. Nah di sini saya ingin melakukan suatu ya penilaian objektivitas terhadap sudut pandang saya bahwa apapun yang mungkin saya pernah kritik FPI teman-teman pernah kritik FPI namun kita pun ya jangan luput apabila pihak FPI ya atau Pak Habib Rizik melakukan pembelaan untuk umat Islam kita tidak bisa menafikan teman-teman tuh ya kita harus apresiasi yang kita kritik yang kita serang adalah kadang-kadang gayanya ucapannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya namun sebagai sama muslim kita tidak ada rasa kebencian ya saling membangun saling mengingatkan ya satu sama lain dan ajaran Islam pun begitu kan teman-teman ya saling ingat mengingatkan bernasihat dengan cara yang baik ya sama muslim ya. Nah kedepannya semoga tidak ada lagi yang namanya menistakan agama ya, yang namanya menghina agama lain, yang namanya menghujat agama atau kepercayaan lain teman-teman ya. Sehingga kita bisa hidup di negara Pancasila ya dalam naungan falsafah Pancasila dalam suasana yang harmonis teman-teman ya. Demikian ya. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebagai referensi, teman-teman bisa baca buku karya HM Rosidi ya, Islam dan Kebatinan ya. Nanti di situ kalian bisa temukan isi kitab Darmo Gandul yang menistakan agama Islam dalam hal ini Nabi besar Muhammad SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.